Selamat pagi umat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat kembali bergabung di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Hari ini kita akan membaca sebuah bagian Alkitab yang bercerita tentang Yesus menjanjikan penghibur. Ketika penghibur itu turun di tengah manusia, ketika ia hadir di tengah dunia, maka kita meyakini itu bukan sekadar mengenai doktrin atau ajaran belaka. Bukan pula sesuatu yang mengawang-awang, sesuatu yang terlalu jauh dan tidak bisa kita mengerti. Janji mengenai penghibur, berbicara mengenai penyertaan Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang kita rasakan di dalam keseharian kita. Pertolongan yang tidak pernah tidak Tuhan berikan. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas mengenai Roh Kudus. Tetapi sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari NKB nomor 104 bait yang pertama dan yang keempat, dan akan diiringi oleh Om Kurniadi. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Kini mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami boleh dengan sungguh menghayati kehadiran Roh Kudus di tengah kehidupan kami. Kami boleh memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi hidup kami manusia. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Yohanes. Kita akan baca, saudara, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 hingga yang ke-18. Yohanes 14 ayat 15 hingga yang ke-18 saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika saya memimpin sebuah persiapan sekolah minggu, ada satu bahan yang mengatakan begini: kalau Allah
itu memberikan Roh Kudus-Nya hanya kepada orang-orang tertentu. Dia hanya akan menyertai orang-orang yang diberikan Roh Kudus. Menurut saudara-saudara, pernyataan itu benar atau tidak? Ia hanya akan menyertai orang-orang yang diberikan Roh Kudus. Apakah itu sesuatu yang benar ataukah ada sesuatu yang janggal dari hal tersebut, saudara? Saya mengatakan dalam persiapan itu bahwa itu adalah sesuatu yang janggal. Karena ketika kita berbicara mengenai penyertaan Tuhan, maka sebenarnya penyertaan Tuhan itu ada bagi seluruh umat manusia. Ya. Kalau kita berbicara mengenai orang-orang yang diberikan Roh Kudus, mengenal konsep Roh Kudus, maka kita hanya akan berbicara dalam lingkup kekristenan. Sedangkan di agama yang lain tidak dikenal apa itu Roh Kudus. Penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang diberikan untuk seluruh umat manusia. Tetapi pengenalan akan Roh Kudus memang adalah pengenalan yang ada di dalam iman Kristen. Oleh karena itu, kalau bagian firman Tuhan mengatakan ketika dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, itu menjadi sesuatu yang logis, saudara-saudara. Karena memang orang-orang yang tidak mengenal, tidak melihat, apalagi tidak merasakan, bagaimana mau menerima mengenai kehadirannya. Tetapi iman Kristen, saudara, mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah yang menyertai. Ia adalah penghibur sekaligus penolong, yang menolong seseorang untuk memiliki pengenalan dan pemahaman yang baik tentang Tuhan, tetapi juga mendorong seseorang untuk bisa memiliki daya di dalam melakukan panggilannya. Ketika di sini dikatakan, saudara, dunia tidak dapat menerima sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia, maka menarik, saudara, karena kata mengenal dalam ayat ke-17 dalam bahasa Yunani itu adalah ginosko, yang tidak sekadar berarti untuk mengetahui atau untuk mengerti, tetapi di dalam perumpamaan orang Yahudi, saudara, kata ini dipakai untuk menggambarkan hubungan intim di dalam sebuah pasangan. Jadi ketika ada hubungan yang intim di antara pasangan, mereka akan saling mengerti, akan saling mengenal, akan saling dekat, saling memiliki satu dengan yang lainnya. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang harusnya punya hubungan yang kenal dan intim dengan Tuhan. Yang tidak hanya sekedar tahu, tetapi sungguh-sungguh mencintai, memiliki, yang sungguh-sungguh memahami secara mendalam. Sehingga sebenarnya janji penghibur itu menjadi sesuatu yang kita terima. Kenapa? Karena kita sendiri sudah mengalami ikatan langsung dengan Roh penghibur. Yang namanya penghibur, saudara, yang namanya Roh penolong, itu artinya diberikan untuk membantu kita yang sebenarnya mungkin memiliki banyak ketidakberdayaan atau keterbatasan tertentu. Tetapi tidak hanya berbicara mengenai keterbatasan atau ketidakberdayaan, tetapi Roh penghibur ini diberikan untuk sebuah tujuan. Kata penghibur atau penolong, saudara, parakletos, ini sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam, yaitu memimpin seseorang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebenaran Injil, yang memberikan mereka kekuatan yang dibutuhkan untuk memampukan mereka menjalani atau mengalami secara khusus pengalaman-pengalaman hidup yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Jadi ketika kita menerima Roh penghibur, janji penyertaan Tuhan, maka sebenarnya di saat yang bersamaan Roh itu akan menolong kita memiliki pengertian yang baik tentang Tuhan yang kita imani. Tidak hanya memberikan pengertian, tapi mendorong kita untuk berani melangkah di dalam setiap tantangan dan cobaan yang kita miliki.
Berani melangkah itu bukan perkara yang mudah, saudara. Apalagi bersama Tuhan. Karena ketika kita berani melangkah bersama Tuhan, artinya kita berani untuk mempercayakan hidup kita, setiap langkah kita bersama dengan Tuhan. Tuhan menjanjikan bahwa Ia datang kembali. Ia akan datang kembali dan Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ya, yatim piatu dalam konteks di sini, saudara, memiliki arti yang menarik. Karena budaya patriarkal, maka ini berbicara mengenai kehilangan sosok ayah, sosok orang tua, orang yang tidak hanya tidak hanya orang tua, tetapi juga kehilangan guru, pendamping, dan juga penjaga. Jadi pada zaman yang patriarkinya kencang, saudara, maka orang-orang yang tidak mempunyai pelindung, dalam tanda kutip, bapa sebagai penjaga di tengah mereka, akan mengalami sesuatu yang tidak mudah, ya, seperti janda dan anak-anak. Oleh karena itu, sosok pelindung dianggap menjadi sosok yang penting untuk menjaga seseorang tetap berada di dalam comfort, ya, tetap berada di dalam kenyamanan, tetap berada di dalam keamanan, tetap berada di dalam keselamatan. Tuhan tidak akan membiarkan kita seperti anak yatim piatu yang tidak punya pelindung, yang tidak tahu bagaimana harus berjalan tanpa arahan orang yang menjaga dan mendampinginya. Penyertaannya itu sesuatu yang ada dan nyata di dalam kehidupan kita. Masalahnya kadang-kadang kalau kita orang beriman nih suka unik juga, saudara, ya, karena sering mencobai Tuhan. Mana penyertaannya, mana janjinya, katanya, gitu ya. Apalagi di Instagram, saudara, sekarang lagi heboh seorang pemberita firman, gitu ya, saudara, yang mengatakan bahwa ketika kita memberikan persepuluhan, maka akan dibalas lagi, dan itu kan penyertaan Tuhan, ya, janjinya tuh nyata, ya. Bahkan sekarang jangan persepuluhan tetapi per-20-an. Dan dalam khotbahnya itu dia mengatakan seorang ibu yang memberikan per-20-an pada akhirnya usahanya diberikan kelancaran, keuntungan, dan seterusnya. Janji penyertaan Tuhan tidak bisa kita sempitkan hanya pada hal-hal seperti itu. Dan kita tidak bisa menuntut Tuhan untuk menyertai sesuai apa yang kita mau. Tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Kalau saat ini kita sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah dalam kehidupan kita, bertahanlah, berjuanglah. Karena artinya Tuhan mempercayakan itu, karena Tuhan tahu kita semua ini mampu. Tetapi Tuhan yang sama juga akan memberikan penolong bagi kita. Supaya apa? Kita nggak merasa sendirian. Supaya kita tetap tahu bahwa kita bisa bersama dengan Tuhan. Jangan pernah merasa sendirian, saudara-saudara. Tuhan tuh nggak pernah kemana-mana. Kadang kitanya yang suka melepaskan diri kepada Tuhan sehingga merasakan kekeringan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menghayati kehadiran dan penyertaan Roh Kudus di dalam iman kepadanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah kami juga boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam tantangan, kesulitan yang kami hadapi. Kami berdoa biarlah pengharapan kami akan penolong dan datangnya penghibur membuat kami bisa melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Kami mau menyerahkan semua pergumulan yang kami miliki, apa yang menjadi kerinduan setiap perencanaan kami ke depan, untuk masa-masa new normal yang akan terjadi ke depan, untuk banyak penyesuaian yang akan kami lakukan di tengah tantangan zaman pada masa kini. Kami percaya bahwa ketika kami mau melihat dan mempercayakan diri kepada Tuhan, maka Tuhan yang sama tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini dengan baik. Tuhan berkati.